Baiklah, untuk pertemuan kita pada pertemuan setelah UTS, jadi untuk mengejar materi-materi yang sebelumnya sebelum UTS belum dapat kita sampaikan. Jadi untuk perkuliahannya, untuk mata kuliah praktikum komputer ini nanti seterusnya sampai UAS itu kemungkinan kita online. Jadi teman-teman nanti caranya adalah melakukan atau praktek sendiri. Saya berikan tutorial, setelah itu teman-teman praktek sendiri. Kalau sudah praktek sendiri nanti akan ada laporannya di Google Classroom. Ya, kurang lebih sama kayak kita offline kemarin ya. Bedanya adalah ketika online seperti ini, kita nggak ada bertemu di lab lagi gitu. Oke, materi selanjutnya kita masuk ke aplikasi yang sifatnya offline. Jadi buat teman-teman nanti bisa bukan mengaplikasikan ya, bisa mempraktikkan sendiri dengan komputer teman-teman yang punya, dengan laptop yang dipunya. Jadi kita mulai masuk ke aplikasi Microsoft Word yang offline, tapi sebelum ke situ kita membahas dulu salah satu aplikasi yang atau software yang pasti akan kita gunakan nanti ketika kita melakukan penulisan skripsi. Kalau di Febi kita menggunakan yang namanya aplikasi Zotero. Nah, sebelum masuk ke Microsoft Word, kita akan daftar dulu di Zotero, karena Zotero ini dia harus mendaftar. Nah, yang pertama adalah kita buka browser kita, boleh Google Chrome, boleh Microsoft Edge, boleh juga Firefox, pokoknya untuk browsernya ya, browser yang dipunya. Kita download dulu atau kita masuk dulu ke zotero.org. Kita masuk ke zotero.org. Nah, di website inilah nantinya kita bisa melakukan atau kita bisa mendownload aplikasi Zotero itu. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita bisa mendownload di sini. Nah, kita klik download sini. Nah, nanti ketika kita klik download, kita akan punya dua pilihan. Di sini ada beberapa pilihan ya. Di sini ada plugin untuk browser. Jadi ketika kita membuka paper itu bisa masuk langsung ke Zotero-nya, itu plugin. Tapi untuk yang dasar ini kita download yang Windows-nya aja dulu nih. Zotero 6 for Windows. Nah, ini yang kita download ya. Kita download, nanti akan muncul kalau pakai IDM atau download manager akan seperti ini. Nah, nanti setelah muncul, setelah selesai di download, teman-teman harus menginstal ya, melakukan instalasi Zotero-nya seperti itu. Nah, kita download dulu. Oke, ini kita sudah berhasil mendownload. Nanti ada di harddisk teman-teman atau ada di komputer teman-teman. Nanti ada aplikasinya seperti ini, Zotero Setup 6.6018. Beda-beda ya tergantung versinya. Gitu. Kita buka aja. Proses instalasi sama seperti proses instalasi aplikasi lainnya, nggak begitu sulit, cukup mudah, jadi tinggal diikutin aja. Nah, ini yes. Setelah itu akan muncul yang namanya setup wizard. Nah, setup wizard ini tinggal di next saja untuk yang pertama. Setelah itu kita install yang bentuk yang standar dulu aja. Next, lokasinya ini, langsung aja install. Nah, nanti akan melakukan proses instalasi seperti ini ya. Nah, ini proses instalasinya sudah selesai. Lalu kita bisa centang ini launch Zotero now, finish, nanti dia akan otomatis kebuka. Kita kembali ke halaman
di internet tadi, di browser teman-teman tadi, boleh di kalau yang pakai Chrome di Chrome-nya atau di Firefox-nya, ini di Microsoft Edge-nya. Kita kembali ke zotero.org kembali. Jadi sebelum kita menggunakan Zotero, setelah tadi kita install, kita perlu untuk login dulu. Kita login dulu. Caranya adalah klik login di sini. Login. Nah, karena banyak atau kalau yang udah punya, alhamdulillah ya. Untuk yang belum punya, itu kan harus membuat akun terlebih dulu. Caranya adalah dengan cara mengklik di sini, register for free account. Jadi setelah tadi pilih login, sekarang pilih yang register for free account. Setelah itu akan muncul nama-nama teman-teman di sini. Ini username-nya, misalnya nama teman-teman, emailnya yang digunakan. Lalu konfirmasi emailnya, ini intinya sama dengan emailnya. Lalu passwordnya, silakan gunakan password. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, misalkan seperti itu. Nah, kalau sudah tinggal di I am robot ini, I'm not robot ini captanya ya. Tinggal diselesaikan aja captanya kayak biasa. Pilih jembatan misalnya. Oke, kalau sudah nanti bisa register. Nah, nanti kalau sudah register, teman-teman akan punya akun dari Zotero-nya. Seperti itu. Saya coba masuk ke akun saya yang sudah ada. Jadi kalau sudah punya akun, nanti silakan masukkan emailnya di sini. Lalu setelah itu passwordnya di sini. Oke, email. Oke, kalau sudah, nanti akan muncul versi online-nya dari Zotero-nya akan seperti ini. Di sini ada My Library, My Publication, lalu ada Trust, lalu ada Group, Documentation, lalu ada Forum, dan sebagainya. Kita kembali ke My Profile. Oke, kita sudah ke Zotero-nya, kita sudah punya akunnya. Sekarang kita akan masuk ke aplikasi yang sudah tadi kita download. Caranya adalah silakan buka aplikasinya. Nah, nanti kalau teman-teman yang belum pernah buka, nanti akan muncul login-nya ya. Login-nya gunakan login yang udah daftarkan di websitenya. Nah, karena saya sini udah buka, sudah punya akunnya, maka di sini saya ingin melakukan sinkronisasi data dari yang online dengan yang offline ini. Caranya adalah dengan klik ini, klik yang gambar ini, lalu klik open sync preference, masukkan username, setelah itu setup syncing. Sudah tersinkronisasi antara online dengan yang offline-nya. Kita sudah siap untuk menggunakan aplikasinya. Oke, ini sudah selesai, tinggal di OK. Nah, kalau sudah, kita kembali ke aplikasi yang online tadi. Misalnya, kita akan coba untuk memasukkan salah satu jurnal. Untuk yang online atau web library-nya. Nah, nanti dia akan tersinkronisasi, baik yang di online atau yang aplikasi di desktop kita. Ini kan
online ya, yang online. Nah, cara untuk menambahkan sebuah judul atau sebuah paper baru. Jadi kita misalkan sini akan mencari paper dari jurnal. Saya contohkan, misalnya kita cari paper dari portal Garuda. Paper dari portal Garuda. Dan di sini ada banyak paper. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini teman-teman bisa cari jurnal di sini. Caranya dengan klik jurnal or conference ini, diklik. Nah, setelah itu akan muncul banyak jurnal yang bisa teman-teman jadikan referensi. Nah, kalau misalnya kita ingin mencari sebuah subjek, kita klik yang di subjek ini. Kita ingin cari ekonomi. Nih, economics, econometrics, and finance. Klik. Nah, akan muncul jurnal-jurnal yang berkaitan dengan ekonomi. Nah, misalnya kita spesifik ya, ingin cari jurnal ekonomi Islam, kita klik jurnal, garis miring conference, kita cari ekonomi Islam. Apakah Anda atau tidak? Oke, kita udah dapat ada beberapa jurnal di sini. Jurnal Ad-Dinar, jurnal ekonomi dan bisnis Islam, Al-Iqtisad, lalu Agnia, Az-Zahab, Al-Aqwaf, Al-Infaq, dan sebagainya. Misalnya kita pilih ini yang lumayan bagus ya kayaknya, Al-Iqtisad dari UIN Jakarta. Kita pilih yang ini misalnya. Nah, kita sudah dapat. Nah, lalu misalnya kita ingin, ini bahasa Inggris semua, mungkin kita ganti yang lain aja. Yang bahasa Indonesia. Mungkin yang Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, mungkin yang ini ya. Nah, oke. Yang ini yang bahasa Indonesia contohnya. Analisis pembandingan penyusutan aktiva tetap berdasarkan akuntansi keuangan dan perpajakan terhadap laporan keuangan. Pengaruh gaya kepemimpinan transaksional, analisis pembandingan pembiayaan akad. Nah, mungkin ini aja ya. Kita contohkan ini tahun 2019. Baik, kita di sini kan mencari jurnal yang sesuai dengan yang kita akan gunakan untuk skripsi kita misalnya. Nah, ini mungkin ini contoh aja ya, tapi kayaknya ini kurang bagus kayaknya. Lihat apakah ada kategori cintanya sini, kayaknya nggak ada infonya. Nah, kita misalnya dapat jurnal ini, kita akan pakai salah satu papernya analisis pembiayaan akad mudharabah di Bank Syariah berdasarkan fatwa DSN. Nah, misalnya kita akan gunakan ini. Caranya adalah dengan cara download di sini full PDF. Nah, itu kita akan gunakan cara pertama yaitu dengan cara mendownload filenya. Kita download filenya. Kita sudah dapatkan dokumennya, sekarang saatnya kita melakukan input. Nah, ini kan data dokumen kita tadi, Garuda 17573 sekian-sekian. Kita masuk ke Zotero-nya dulu, kita coba yang di aplikasi online-nya.